fitoplankton, yaitu ada fitoplankton dan zooplankton. Oke, sebelum kita akan mempelajari materi baru yaitu fitoplankton dan zooplankton, aku akan mengulas kembali apa sih itu plankton. Plankton adalah organisme akuatik mikroskopis yang hidup melayang dan mengapung di kolom air. Mereka memiliki kemampuan gerak yang terbatas dan pergerakannya sangat dipengaruhi oleh arus air. Nama plankton sendiri berasal dari kata Yunani yaitu planktons, yang berarti pengembara atau pengelana, menggambarkan sifat mereka yang hanyut mengikuti pergerakan air. Plankton sendiri dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu fitoplankton dan zooplankton. Fitoplankton adalah sejenis plankton yang sering disebut mikroalga, mirip dengan tanaman terestrial karena memiliki klorofil dan membutuhkan sinar matahari untuk hidup dan berkembang. Fitoplankton juga bersifat autotrof, yang artinya mereka menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Berikut adalah contoh-contoh plankton laut dan klasifikasi dari fitoplankton beserta bagian-bagian tubuhnya. Yang pertama ada Thalassiosira. Thalassiosira memiliki kingdom Protista, filum Basilarophyta, kelas Costinodiscospiae, ordo Thalassiosirales. Bagian tubuhnya terdapat dinding sel silika ada dua bagian, yaitu epiteka dan hipoteka. Bagian pipi berbentuk cangkram dengan pola radial, terdapat pori-pori halus pada permukaan, rongga berisi cairan untuk pengampungan. Yang kedua ada Alexandrium. Alexandrium memiliki kingdom Protista, filum Dinoflagellata, dan kelas Dinophysiae. Bagian tubuhnya mempunyai cangkang dari lempengan selulosa, terdapat dua flagella untuk pergerakan, mengandung klorofil dan pigmen pyrimidin. Yang ketiga ada Emiliania huxley. Memiliki kingdom Protista, filum Haptophyta, kelas Primenisiophysia. Bagian tubuhnya terdapat lempengan kalsium karbonat yang mengelilingi sel keseluruhan cangkangnya dari kumpulan koktolit. Yang keempat ada Trichodesmium. Memiliki kingdom Monera, filum Cyanobacteria, ordo Oscillatoriales. Bagian tubuhnya mempunyai untaian sel silindris membentuk koloni. Terdapat lapisan lendir pelindung sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Yang kelima ada Chaetoceros. Memiliki kingdom Protista, filum Basilorophyta, kelas Basilorophytaceae. Bagian tubuhnya terdapat dinding sel silika dua bagian, terdapat duri panjang dari sudut valva, terdapat bagian samping penghubung kedua valva. Zooplankton adalah hewan-hewan kecil yang berenang dan mengapung di kolom air dan sangat mempengaruhi kehidupan organisme perairan danau, terutama sebagai pakan alami dalam pengembangan dan pembudidayaan ikan. Plankton ini berada pada tubuh air dan mengandalkan arus air sebagai transportasinya. Zooplankton juga bersifat heterotrof. Berikut adalah contoh-contoh plankton laut dan klasifikasi dari zooplankton beserta bagian-bagian tubuhnya. Yang pertama ada Copepoda. Klasifikasi dari Copepoda adalah kingdom Animalia, filum Arthropoda, subfilum Crustacea. Bagian tubuhnya antena panjang buat berenang, mata tunggal di kepala, toraks dengan kaki renang. Yang kedua ada Daphnia. Klasifikasinya kingdom Animalia, filum Arthropoda, subfilum Crustacea. Bagian tubuhnya tubuh bening mirip tetesan air, antena besar untuk berenang. Yang ketiga Rotifera. Klasifikasi kingdom Animalia, filum Rotifera. Bagian tubuhnya korona di kepala berisi silia buat bergerak dan makan, tubuh silindris dan tau lonjong. Yang keempat ada Nauplius. Klasifikasi Nauplius merupakan tahap larva dari Crustacea seperti udang, kepiting, dan Copepoda. Bagian tubuhnya bentuk bulat sederhana, 3 pasang kaki awal buat bergerak, mata tunggal. Yang terakhir adalah larva ubur-ubur. Klasifikasinya ada kingdom Animalia, filum Cnidaria, kelas Scyphizoa. Bagian tubuhnya bentuk seperti bintang kecil transparan, ada lengan-lengan pendek buat bergerak dan makan. Lanjut cara hidup fitoplankton dan zooplankton. Plankton memiliki cara hidup yang beragam tergantung pada jenisnya, yaitu fitoplankton, plankton tumbuhan, dan zooplankton, plankton hewan. Berikut adalah penjelasan mengenai cara hidup keduanya. Cara hidup fitoplankton. Fotosintesis adalah cara utama fitoplankton menghasilkan makanan. Mereka memiliki pigmen klorofil yang memungkinkan mereka menyerap energi matahari. Fitoplankton membutuhkan nutrisi anorganik seperti nitrat, fosfat, silikat, dan berbagai unsur hara mikro lainnya yang terlarut dalam air. Mereka juga hidup di zona fotik perairan, yaitu lapisan permukaan air yang masih dapat ditembus oleh cahaya matahari yang cukup untuk fotosintesis. Kedalaman zona fotik bervariasi tergantung pada kejernihan air.
Cara hidup zooplankton. Zooplankton adalah heterotrof yang berarti mereka mendapatkan energi dengan memakan organisme lain. Makanan utama zooplankton adalah fitoplankton. Beberapa jenis zooplankton yang lebih besar juga dapat memakan zooplankton yang lebih kecil. Meskipun sebagian besar pergerakan mereka diikuti oleh arus, banyak zooplankton memiliki kemampuan untuk bergerak aktif dalam skala kecil, terutama untuk mencari makan, menghindari predator, atau melakukan migrasi vertikal. Mereka tersebar di seluruh kolom air, tetapi kepadatan dan jenisnya dapat bervariasi tergantung kepada ketersediaan makanan, kedalaman, suhu, salinitas, dan keberadaan predator. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih.